Halo semuanya, saya akan membahas mengenai kecerdasan majemuk. Pertama-tama kita perlu mengetahui pengertian dari kecerdasan majemuk itu sendiri. Kecerdasan majemuk adalah konsep penilaian kecerdasan anak dengan beberapa tolak ukur kemampuan. Nah, ada pula beberapa pengertian kecerdasan majemuk menurut para ahli. Yang pertama, menurut Howard Gardner, dalam buku berjudul Multiple Intelligence, The Theory in Practice, seorang psikologi bernama Howard Gardner menyatakan bahwa konsep kecerdasan majemuk melibatkan faktor biologi serta faktor budaya. Teori Gardner menyatakan bahwa kecerdasan tidak hanya IQ, sebabnya IQ tinggi tanpa adanya produktivitas bukan sebagai kecerdasan yang baik. Pengertian kedua yaitu menurut Thomas Armstrong. Thomas Armstrong menyebutkan bahwa tiap anak dilahirkan dengan membawa potensi yang memungkinkan mereka menjadi cerdas. Adapun sifat natural yang dimaksud Thomas Armstrong adalah rasa ingin tahu, daya eksplorasi, vitalitas, spontanitas, dan fleksibilitas. Thomas Armstrong menunjukkan ada sejumlah indikator penilaian kecerdasan anak. Indikator Armstrong berdasarkan pada kemampuan autentik yang dimiliki anak. Indikator-indikator itu adalah yang pertama observasi, yang kedua dokumentasi hasil karya, yang ketiga penilaian tugas, yang keempat penilaian berdasar konteks tertentu, yang kelima portofolio, dan yang keenam, penilaian 8 parameter kecerdasan Gardner. Berikutnya yaitu mengenai konsep kecerdasan majemuk. Jadi konsep-konsep kecerdasan majemuk itu adalah yang pertama, satu jenis kemampuan tidak cukup untuk menyelesaikan berbagai persoalan manusia secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kemampuan intelektual anak harus diperhatikan secara menyeluruh. Yang kedua, setiap anak punya karakteristik kecerdasannya sendiri, karenanya setiap anak harus memiliki perhatian dan pendampingannya sendiri-sendiri. Yang ketiga, setiap anak memiliki kebebasan cara belajarnya sesuai dengan kecerdasannya, termasuk juga kebebasan evaluasi hasil belajarnya. Yang keempat, setiap lingkungan anak memiliki fasilitas untuk mengembangkan kecerdasan majemuk yang dimiliki tiap anak. Yang kelima, penilaian kecerdasan anak harus kontekstual dan terkekang pada tes tertulis dengan standar formal. Yang keenam, proses belajar anak tidak terbatas pada batas-batas tertentu. Dan ada pula macam-macam kecerdasan majemuk. Berdasarkan pada pengertian kecerdasan majemuk yang diusung Gardner, maka ada 8 macam kecerdasan yang dimiliki anak. 8 kecerdasan tersebut adalah yang pertama, kecerdasan verbal linguistik. Nah, kecerdasan majemuk verbal linguistik adalah kecerdasan terkait dengan kemampuan memakai bahasa secara efektif. Kecerdasan ini ditandai dengan kecerdasan berbicara, bercerita, mengingat, mendapatkan informasi, dan kemampuan membaca. Nah, yang kedua yaitu kecerdasan logis matematis. Kecerdasan majemuk logis matematis adalah kecerdasan anak yang terkait dengan kemampuan analisis masalah secara logis, menemukan pola atau rumus, serta melakukan analisis. Sebagian orang menyebut kecerdasan logis matematis sebagai kecerdasan ilmiah. Alasannya, kecerdasan ini berkaitan erat dengan aktivitas berpikir, berargumentasi, kesadaran terhadap pola-pola, dan kemampuan berpikir dengan bilangan. Yang ketiga ada
kecerdasan spasial visual. Kecerdasan majemuk spasial visual adalah kecerdasan imajinasi dan berbagai pola bentuk. Anak dengan kecerdasan ini mampu menganalisis area spasial secara akut. Ciri khas utama kecerdasan ini adalah melakukan transformasi persepsi ruang secara visual ke dalam pikirannya. Anak dengan kecerdasan spasial visual punya kepekaan visual yang tinggi, seperti kepekaan perubahan interior ruangan, mengetahui lokasi barang hilang, mudah membaca peta, dan semacamnya. Yang keempat, ada kecerdasan kinestetik jasmani. Kecerdasan majemuk kinestetik jasmani sering juga dikenal sebagai kecerdasan gerak tubuh. Anak dengan kecerdasan kinesmatik jasmani punya kecenderungan memiliki kemampuan kontrol dan koordinasi anggota tubuh di atas rata-rata. Anak dengan kecerdasan ini secara alami punya keterampilan fisik, tubuh atletis, dan kemampuan memaksimalkan anggota tubuh untuk mengekspresikan gagasan dan perasaannya. Yang kelima, ada kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal berarti kemampuan berpikir atau mencerna musik, menyimak pola-pola nada, mengenalinya, dan memanipulasinya. Anak dengan kecerdasan musikal seringkali dianggap sebagai anak dengan bakat musik tinggi. Sejumlah aktivitas yang mencuri perhatian anak dengan kecerdasan ini seperti bermain alat musik, bernyanyi, mampu mengikuti irama dan tempo nada, peka terhadap suara, dan semacamnya. Yang keenam, ada kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan majemuk intrapersonal adalah kecerdasan anak untuk memahami dirinya sendiri, menyadari keberadaan dirinya, dan berbagai kesadaran terkait introspeksi diri. Kecerdasan intrapersonal dapat dilihat dari berbagai aktivitas anak yang bersifat private, seperti mengisi buku harian, bercerita tentang masalah yang menimpa dirinya, atau membicarakan kelemahan dirinya. Nah, yang ketujuh ada kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan memahami, berkomunikasi, berhubungan, dan mengetahui perannya dengan orang lain. Sejumlah orang menyebut kecerdasan ini sebagai kecerdasan sosial. Kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal memiliki hubungan langsung. Bila kecerdasan intrapersonal membicarakan kemampuan atau situasi personal dari anak, maka kecerdasan interpersonal membicarakan kemampuan situasi sosial anak. Indikator kecerdasan interpersonal anak usia dini bisa dilihat dari kemampuan berinteraksi, punya banyak teman, peka terhadap perasaan orang lain, dan semacamnya. Untuk memberikan stimulasi kecerdasan interpersonal, ada 4 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu aspek kesempatan bersosialisasi, aspek motivasi anak, aspek orang tua yang memberikan contoh dan teladan, serta aspek jenis topik diskusi di lingkungan sosialnya. Yang kedelapan, ada kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan anak mengenali dan memahami lingkungan alam. Contoh kecerdasan naturalis adalah terkait mengoleksi kupu-kupu atau merawat tumbuhan. Kecerdasan naturalis memang tidak berhubungan langsung dengan saraf, akan tetapi punya kaitan langsung dengan area otak yang peka pada sensori persepsi dan area otak yang berkaitan dengan kemampuan klasifikasi objek. Setiap manusia memiliki kecerdasan ini. Walau begitu, kecerdasan naturalis anak usia dini jauh lebih baik daripada kecerdasan naturalis orang dewasa. Stimulus yang dapat diberikan untuk mempertahankan kecerdasan naturalis seperti tinggal di wilayah dengan budaya agraris atau budaya maritim.
Berikutnya ada ciri-ciri dari kecerdasan majemuk. Nah, yang pertama, kepekaan terhadap bahasa dan kata-kata atau yang biasa dikenal dengan kecerdasan verbal linguistik. Yang kedua, ada kepekaan anak terhadap pola abstrak dan pola matematika atau biasa dikenal dengan kecerdasan logis matematis. Yang ketiga, kepekaan terhadap kondisi dan situasi ruang dan spasial tertentu atau yang biasa dikenal dengan kecerdasan spasial visual. Yang keempat, ada menjalankan berbagai aktivitas fisik yang berorientasi mengolah tubuh atau yang biasa dikenal dengan kecerdasan kinestetik jasmani. Yang kelima, ada kepekaan terhadap nada, tempo, dan irama musik atau yang biasa dikenal dengan kecerdasan musikal. Yang keenam, ada kepekaan terhadap diri dan kesadaran dirinya atau yang biasa dikenal dengan kepekaan intrapersonal. Yang ketujuh, ada kepekaan terhadap hubungan diri dengan lingkungan sosialnya atau yang biasa dikenal dengan kepekaan interpersonal. Yang kedelapan, ada kepekaan terhadap berbagai bagian di lingkungan alam atau yang biasa dikenal dengan kepekaan naturalis. Ada pula cara untuk mengembangkan kecerdasan majemuk. Nah, cara mengembangkan kecerdasan anak yang paling baik adalah menyesuaikan dengan kecerdasan yang paling menonjol dari anak tersebut. Sebagai contoh, bila anak memiliki kecerdasan musikal dan kecerdasan kinestetik jasmani, maka pendekatan yang bisa diberikan kepadanya adalah yang terkait dengan musik dan aktivitas fisik. Salah satunya seperti mengikuti kursus tari secara intensif. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai kecerdasan majemuk. Terima kasih.